Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat senantiasa, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi semangat terus belajar yang tak pernah pudar. Insya Allah, amin Allahumma amin. Anak-anak, sudah siap kalian belajar hari ini? Siapkan buku tematik tema 4, buku catatan dan alat tulis kalian. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kali ini kalian masih di tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Memasuki pembelajaran 3. Halaman 71 dibuka ya anak-anak ya. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Ayo membaca. Silakan kalian baca, pahami teks bacaan dengan membaca senyap. Bacalah teks dengan membaca senyap. Pernahkah kalian berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Itu yang pertama ini anak ya. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Jadi bubuk grafitnya nanti dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu baru pensil dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Jadi dibungkus kayu dan kertas ya. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, itu anak-anak proses pembuatan pensil. Kalian sudah paham? Setelah dipahami, bacaan tersebut dibaca senyap. Sekarang siapkan ya buku catatan dan bolpennya. Ditulis nomor 1. Berdasarkan teks bacaan tadi, silakan ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom tersebut. Kalian buat kolom sebanyak 4 kolom. Berisi proses pembuatan pensil. Ada pada paragraf berapa? Iya, ada pada paragraf 2. Siap ya? Kolom pertama. Proses pertama apa? Proses pembuatan pensil yang pertama yaitu silakan diisi kolom pertama, grafit dan tanah liat dihancurkan. Proses kedua, kolom kedua berikutnya, iya, bubuk grafit tersebut dibakar selama 3 hari. Proses kedua diisi pada kolom kedua. Berikutnya proses ketiga, silahkan kalian isi, tulis pada kolom ketiga. Iya, pensil mulai dibentuk panjang dan tipis. Proses terakhir berikutnya pada kolom keempat. Diisi, iya, pensil dibungkus dengan kertas dan kayu. Jadi itu yang nomor 1, proses pembuatan pensil. Kalian tulis ya di buku catatan kalian. Silakan yang nomor 2.
Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Jelas pada teks bacaan tadi. Iya, sumber daya alam yang digunakan untuk pembuatan pensil adalah kayu. Nomor berikutnya anak-anak, nomor 3. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Jawabannya adalah persediaan kayu di hutan akan cepat berkurang. Lama-kelamaan persediaan cepat habis. Nomor 4 terakhir, berikan saran kalian agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Apa kira-kira salah satu cara untuk melestarikan lingkungan yang dapat kalian lakukan dengan menggunakan pensil secara hemat? Iya, kalau saran Bu Guru, kita selalu hati-hati dalam penggunaan pensil agar tidak cepat patah untuk menghindari pemborosan dengan menyerut pensil yang tidak terlalu runcing. Anak-anak, barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Nah, beberapa pekerjaan, ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pula pekerjaan yang menghasilkan jasa. Seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan pada pembelajaran kemarin. Nah, perhatikan tabel di bawah ini, halaman 73. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Ada tampak gambar pada halaman 73. Ada gambar pekerjaan sebanyak 5. Yang pertama ada penambang, yang kedua pekerjaan pemerah susu, yang pertama, maaf, Ibu Guru ulang. Yang pertama, pengrajin ya, pengrajin kayu. Yang kedua, pemerah susu. Yang ketiga, penambang. Yang keempat, petani. Yang kelima, nelayan. Dimulai dari nomor 1, silakan siapkan lagi bolpen kalian. Nomor 1. Nomor 1, pengrajin kayu, barang yang dihasilkan apa? Iya, perabot. Bahan asal bendanya dari kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Sumber daya alam kan ada 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kayu termasuk jenis sumber daya alam yang mana? Iya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dimana kalau persediaan kayu di hutan sudah mulai berkurang, kita bisa menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis dan menghindari penebangan pohon secara liar. Maka dari itu kayu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kedua, yaitu pemerah susu. Barang yang dihasilkan adalah susu. Bahan asal benda, susu dari hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan apa? Iya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena hewan ternak termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, sumber daya alam hewani. 3, penambang. Barang yang dihasilkan apa? Ya, barang tambang. Contohnya tampak pada gambar yaitu batu bara. Bahan asal bendanya dari apa, anak-anak? Dari tumbuhan, tetapi tumbuhan tersebut akan mengendap berjuta-juta tahun. Proses pengendapannya berlangsung lama untuk terbentuk jadi batu bara. Maka termasuk jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
barui, karena proses pembentukan batu bara tersebut membutuhkan proses yang berlangsung lama, dan apabila dipakai secara terus-menerus di mana penggunaannya tidak kita gunakan secara bijak, akan cepat habis. Dengan demikian, batu bara, bahan asal benda dari tumbuhan, merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang kalian lanjutkan sendiri ya anak-anak ya. Gambar berikutnya ada petani dan nelayan. Barang yang dihasilkan apa biasanya petani? Ya, hasil pertaniannya banyak. Ya, ada jagung. Petani jagung yang menghasilkan jagung, petani padi yang menghasilkan padi. Kalian tulis, terus bahan asal bendanya dari apa, jenis sumber daya alam yang digunakan apa, termasuk nelayan. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian. Nah, amati tabel kalian. Jenis sumber daya alam apa saja yang kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian tulis ya. Nomor 2, bagaimana kalian menghemat barang-barang kalian agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Nah, di situ sudah jelas. Sampaikan hasil pekerjaanmu kepada guru. Kalian tulis yang rapi dengan mengamati tabel halaman 73. Bu Meli ingin tahu jenis sumber daya alam apa yang kalian manfaatkan. Kalau Bu Meli ya padi, ya beras. Apa kalau kalian ada apa saja? Kalau ternyata kalian memanfaatkan barang yang dihasilkan dari 1, 2, 3, 4, 5 para pekerja ini kalian manfaatkan semua, berarti tulis ya. Nomor 1. Nomor 2, bagaimana cara menghematnya? Paham ya anak-anak ya? Sampaikan hasil pekerjaanmu kepada guru. Sudah jelas di sini. Maka nanti share lewat Wapri 2 saja ya. Kalau Bu Meli jenis sumber daya alamnya yaitu padi atau beras untuk dikonsumsi sehari-hari. Kalau kalian apa? Apa kalian tidak mengkonsumsi susu? Apa kalian tidak membeli perabot? Nah, silakan ditulis ya. Di share Wapri, Ibu tunggu sampai nanti sore, berhubung hanya 2. Catatan yang lainnya kalian tulis yang rapi, tidak perlu kalian share, cukup yang di share ke Bu Meli hanya halaman 74 saja. Ibu tunggu sampai nanti sore. Baik anak-anak, pada pembelajaran 4, sikap apa lagi ya yang harus dimiliki oleh seorang pekerja yang menghasilkan jasa seperti dokter? Kalau tadi kalian belajar berbagai jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, sekarang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya dokter. Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Silakan teksnya dibaca lagi. Kita akan mempelajari nilai-nilai dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat, yaitu hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran, dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Setelah lulus, semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi.
hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering, jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, itu anak-anak, cerita tentang hebatnya dokter kami, yaitu Dr. Rana. Dari sana kalian bisa memetik nilai-nilai apa saja, sikap apa saja yang perlu kalian contoh. Nah, berdasarkan teks tersebut, siapkan lagi buku catatannya dan alat tulisnya. Dijawab ya, nomor 1. Apa yang dilakukan Dr. Rana untuk warga desa? Iya, ada ya pada paragraf 1 ya, halaman 76. Yang dilakukan Dr. Rana apa? Dr. Rana membuka praktik di Balai Kesehatan. Dr. Rana membuka praktik di Balai Kesehatan Desa dan mendapatkan bayaran berupa sampah. Ditulis ya, nomor 2. Mengapa Dr. Rana melakukan itu? Ada pada paragraf pada halaman 77. Iya, pada paragraf 34. Pada paragraf ke-7 ya anak-anak, pada halaman 77. Iya, karena Dr. Rana teringat cerita almarhum ayahnya bahwa warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Nomor 3, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat? Hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat membuat masyarakat menjadi berani berobat dan aktif mengelola sampah. Ditulis ya anak-anak ya. Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat? Hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat membuat masyarakat menjadi berani berobat dan aktif mengelola sampah.
Nah, sekarang nomor 4. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Sikap dari Dokter Rana? Kalian bisa perhatikan pada paragraf terakhir sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Dokter Rana dan perlu kita contoh, yaitu ia menjadi teladan melalui apa saja? Ya, dedikasi. Nomor 1, kalian masukkan, tuliskan pada tabel sikap dari Dokter Rana. 1, dedikasi. 2, tanggung jawab. 4, rendah hati. Kerendah hatinya dalam menolong warga. Berarti yang terakhir apa? Suka menolong. Dedikasi, tanggung jawab, rendah hati, dan suka menolong. Tulis pendapat kalian tentang sikap Dokter Rana yang memiliki dedikasi tinggi. Pendapat kalian bagaimana? Tanggung jawab, rendah hati, dan suka menolong. Ditulis ya anak-anak ya. Nomor 5. Hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dokter Rana apa? Ya tadi yang disebutkan pada nomor 4. Yang bisa aku contoh dari Dokter Rana adalah menjadi seorang dokter yang berdedikasi tinggi, punya tanggung jawab, rendah hati, dan suka menolong. Dari Dokter Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Baik anak-anak, ditulis ya nomor 1, 2, 3, 4, 5 pada buku catatan kalian. Cukup ditulis, dipelajari di rumah, tidak perlu kalian share ke bu guru. Yang cukup di-share hanyalah halaman 74. Sampaikan hasil pekerjaanmu kepada guru dengan mengamati tabel halaman 73. Nomor 1, jenis sumber daya alam apa saja yang kalian manfaatkan. Nomor 2, bagaimana kalian menghemat barang-barang kalian agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya. Share Wapri, Ibu tunggu sampai nanti sore. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian sudah paham untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini dan tidak ada bosan-bosannya. Ibu ingatkan jangan lupa 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Stay at home, don't go anywhere. Tetaplah di rumah, jangan keluyuran kecuali ada kepentingan. Tetapi tetap patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, selalu tingkatkan iman, jaga imun, insya Allah kita aman. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.